Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Al-mas'alah min masail al-jahiliyah al-tabi'ah al-ihtijaj ala al-haqqi bi qillati ahli. Kebiasaan jahiliyah yang lain adalah berhujjah untuk menentang kebenaran dengan sedikitnya pengikut. Dan untuk menentang kebenaran mereka berhujjah dengan sedikitnya pengikut. Ini juga termasuk kebiasaan jahiliyah, adat-adat mereka ketika mereka menolak dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Berkata mu'allif, al-i'timad 'ala al-kathrah wal-ihtijaj bis-sawad al-a'zam wal-ihtijaj 'ala butlan asy-syai' bi qillati ahli. Di antara adat istiadat jahiliyah adalah mereka berpegang dengan mayoritas manusia, berpegang dengan kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang begini, maka dia ikut begini. Kalau kebanyakan orang begitu, maka dia ikut begitu. Wal-ihtijaj bis-sawadil 'adzam, dan berhujjah, berdalil, beralasan dengan banyaknya orang atau banyaknya pengikut. Wal-ihtijaj 'ala butlan syai' bi qillati ahli. Sebaliknya, mereka beralasan untuk menyatakan batilnya sesuatu dengan sedikitnya pengikut. Oh, ini ikut aja sedikit kok, pasti sesat, pasti salah. Jadi berdalil dengan sedikitnya pengikut untuk menyalahkan, untuk menyesatkan, untuk menganggap batil. Biqillati ahli, dengan sedikitnya pengikut. Fa anzalallahu ta'ala biddi dzalika wa ma yubtiluhu. Maka ketika datangnya Islam, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa ajaran tauhid la ilaha illallah, mengajarkan syariat Islam, maka dibacakanlah pada mereka ayat Allah yang turun yang menentang prinsip tadi, menentang prinsip mayoritas. Kalau suara mayoritas itu suara Tuhan, kata orang-orang dari Yunani, Romawi kuno, mereka menyatakan kalau suara terbanyak itu adalah suara Tuhan. Maka muncullah istilah demokrasi dari pendeta Demokritos atau dari dewa Demokritos kata mereka. Dan berbagai macam alasan-alasan mereka yang sesungguhnya. Alasan-alasan itu adalah alasan-alasan kuno, alasan orang-orang jahiliyah dulu yang menyatakan bahwa banyak orang berarti benar, kalau sedikit pengikut berarti salah. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116 dan 119, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilihi." Kalau engkau taati kebanyakan orang di muka bumi, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Diingatkan Rasulnya alaihi wasallam agar beliau pun mengingatkan kaumnya, mengingatkan manusia. Wa in tuti', kalau engkau taati, engkau turuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang batilnya prinsip aktsariyah. Apa prinsip aktsariyah? Prinsip yang lebih banyak lebih benar. Prinsip yang menyatakan bahwa suara mayoritas adalah suara yang hak, suara minoritas adalah suara batil. Ini prinsip yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau mengikuti kebanyakan manusia, mayoritas manusia, yudilluka 'an sabilillah, akan menyesatkan engkau dari jalannya. In yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka, dan mereka tidak lain kecuali mengira-ngira. Yakhrusun, mendebak-nebak tanpa ilmu. Mereka
atau mengira-ngira. Ini yakhrufun. Wa inhum illa yakhrufun. Tidaklah mereka kecuali mengira-ngira dan menebak-nebak. Manusia ketika tidak tunduk pada Quran dan Sunnah, ketika tidak tunduk kepada hujjah dari Allah dan dari para rasulnya, maka pasti mereka hanya menebak-nebak, hanya mengira-ngira saja. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilih. Sesungguhnya Allah lah yang lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya. Ini tidak diukur dengan sedikit atau banyak. Allah yang Maha tahu mana yang berada di atas kebenaran dan mana yang di atas kesesatan. Man yadhillu an sabilih, siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang berjalan di jalannya. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu dan Allah Maha tahu. Jadi tidak bisa diukur kebenaran dan kesesatan dengan jumlah pengikut. Jangan lihat, wah sedikit pengikutnya berarti salah. Oh banyak pengikutnya berarti benar. Tidak demikian. Bahkan sebaliknya, orang yang mengikuti mayoritas kebanyakan orang, Allah katakan akan tersesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu siapa yang sesat dan Allah tahu siapa yang muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Wal kasrah ala khilaf al haqq la tastawjib al 'udul 'an ittiba'i liman kana lahu basirah wa qalb. Maka banyak pengikut, tetapi ala khilaf al haqq, tetapi menyelisih kebenaran. Atau al-kasrah ala khilaf al-haq la tastawjib al-'udul 'an ittiba'i. Atau banyaknya manusia yang menyelisihi kebenaran, itu jangan dijadikan alasan untuk meninggalkan kebenaran. Demikian terjemahan yang tepat. Wal kasratu ala khilaf al-haq, kebanyakan menyelisihi kebenaran. Ini kebanyakan orang menyelisihi kebenaran. La tastawjibul 'udul 'an ittiba'i haq, maka jangan dijadikan alasan untuk meninggalkan kebenaran. Tapi rata-rata orang tidak mengerjakannya. Jadi kalau rata-rata orang, kalau kebanyakan orang meninggalkan kebenaran, kamu akan meninggalkan kebenaran. Itu kebiasaan jahiliyah. Jangan mengukur dengan kebanyakan orang. Jangan mengukur dengan aktsariyah. Liman kana lahu basiratun wal qalb, barang siapa yang memiliki basirah, memiliki pandangan, memiliki hati, memiliki akal yang sehat, maka mereka tidak mungkin akan meninggalkan kebenaran dengan alasan sedikit pengikutnya. Tidak mungkin. Fal haqqu ahaqqu an yuttaba', maka kebenaranlah yang lebih berhak untuk diikuti walaupun yang mengikutinya sedikit. Fal haqqu ahaqqu bil ittiba', maka kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Wa in qalla ansaruh, walaupun sedikit pengikutnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih yang dinukil dalam kitab Tauhid yang sering kita baca, yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan uriba alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Maka aku lihat fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, wan-nabiyyu wa ma'ahu ar-rahtu, wan-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat, karena ketika Allah memperlihatkan kepadaku, kata Nabi, maka aku melihat ada nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Ada nabi yang pengikutnya rahat itu lebih dari 3 kurang dari 10. Beberapa orang kurang dari 10. Wa ra'aitu an-nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat nabi yang tidak ada pengikutnya satu pun. Nabi tanpa pengikut. Wa ra'aitu, maka aku melihat sawadun 'azim, jumlah manusia yang besar sekali. Wa dhanantu annahum ummati, maka aku mengira bahwa mereka adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, mereka adalah umat Musa. Walakin yanzur ila al-ufuq, tapi lihatlah ke ufuk lain. Maka dilihat ke ufuk lain, ke arah lain,
Faraitu sawadul azim, aku melihat juga jumlah yang besar, lebih besar daripada yang pertama. Maka dikatakan innahum ummatuk, mereka lah umatmu, wa ma'ahum sab'un, bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab dan azab. Baik, dari hadis ini apa yang kita ambil faedah di antaranya? Di samping tentang berita 70 ribu orang yang mendapatkan keistimewaan masuk surga tanpa hisab tanpa azab, kita dapatkan pula dari sini bahwa ternyata nabi-nabi yang membawa kebenaran tidak semuanya berpengikut banyak. Ada nabi yang punya pengikut hanya 1-2 orang, ada nabi yang punya pengikut sekian orang, ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah bisa kita katakan nabi tadi di atas kebatilan karena pengikutnya tidak ada? Wah, nggak punya pengikut berarti sesat itu. Apakah bisa dikatakan demikian? La wallah. Tidak demi Allah. Rasul membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka di atas kebenaran. Berarti para rasul yang di atas kebenaran tidak mesti pengikutnya banyak. Ada yang pengikutnya 1-2 orang, ada yang pengikutnya sekian, ada pula yang tidak punya pengikut sama sekali. Dikatakan, wallahu a'lam, sebagian ulama menyatakan sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud nabi yang tidak punya pengikut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak punya pengikut satupun sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keturunan sampai diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Maka tidak ada yang masuk Islam kecuali keluarganya sendiri, anaknya sendiri. Jadi dengan keluarganya. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti tidak bisa diukur kebenaran dengan jumlah pengikut. Bisa saja terjadi orang yang betul-betul di atas hak seperti para rasul, yang dibawanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata enggak punya pengikut. Mungkin terjadi. Oleh karena itu, tidak bisa diukur dengan jumlah pengikut masalah kebenaran atau kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat lain dalam surat Shad ayat 24 ketika mengisahkan tentang kejadian Nabi Daud alaihissalam yang didatangi 2 orang yang tasawwarul mihrab, yang meloncati tembok dan masuk tempat jauh sehingga beliau terkejut alaihissalam, tetapi kedua orang itu menyatakan khatmani bagha ba'duna ala ba'd, kami adalah 2 orang yang bertikai sebagian terhadap kebagian yang lain, bahwa saudara saya ini memiliki 99 na'jah wa hiya na'jatun wahidah faqala asqilniha, yang ini punya 99 kambing sedangkan saya punya 1 ekor kambing. Faqala asqilniha wa 'azzani fil khitab, kemudian orang itu mengatakan gabungkanlah kambingmu ke dalam kambingku, dan bisa membantah atau bisa mengalahkan aku dalam perdebatan. Yang terdolimi karena dalam perdebatan kalah, maka kambingnya diambil, diminta oleh yang memiliki 99. Minta diselesaikan. Maka kata Daud alaihissalam, qala laqad dhalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aj, engkau telah mendolimi saudaramu, atau dia telah mendolimi kamu dengan meminta kambingmu digabungkan ke kambingnya. Wa inna katsiran minal khulafa'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd, dan sesungguhnya memang kebanyakan para khulafa adalah orang yang berbisnis bersama, apa istilahnya? Syirkah. Orang yang berupaya berusaha bersama, seringkali terjadi di antara mereka satu dan lainnya saling mendolimi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa qalilun ma hum, tapi mereka sedikit. Qalilun ma hum, tapi mereka itu sedikit. Ikhwan fillah a'azakumullah, aina dalil? Aina wajh istishhad min hadha atau min hadhihi al-ayat? Min hadhihi al-ayat. Qalilun ma hum. Yang menjadi hujjah, yang menjadi dalil pada ayat ini adalah ketika dikatakan
Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah yang tidak zalim, merekalah yang tidak saling menzalimi dalam berupaya dalam berbisnis. Tetapi mereka itu sedikit. Berarti orang yang beriman dan beramal saleh itu jumlahnya sedikit. Wa qalilun ma hum. Orang yang tidak zalim itu sedikit. Berarti orang-orang yang berada di atas kebenaran, di atas keimanan, di atas keadilan, itu qalil, sedikit. Bagaimana mungkin kita akan mengukur dengan ukuran jahiliyah? Yang sedikit salah, yang banyak benar. Apa yang terjadi? Yang terjadi orang-orang mukmin tadi akan dianggap salah karena qalilun mahum. Orang-orang yang adil akan dianggap batil karena qalilun mahum, karena sedikit mereka. Dan orang-orang yang dalam keadaan jujur dalam berdagang, dalam berbisnis, dianggap sebagai orang yang sesat, orang yang bodoh, orang yang jelek. Karena sedikit. Karena mayoritas orang dagang, ya begini, ya curang. Kalau nggak curang, dari mana dapat untung? Bayangkan, mengukur sesuatu hak atau batil dengan jumlah. Rata-rata semua mana sih orang dagang tanpa curang? Dianggap kalau semua rata-rata orang curang, maka curang itu benar. Itulah bisnis. Kalau jujur-jujuran, nggak akan berhasil bisnisnya. Lihat ke fulan, fulan. Dikit sekali. Orang itu, karena gagal semua, nggak ada yang berhasil berdagang. Karena terlalu jujur. Ini berarti adat jahiliyah yang telah berulang kembali di zaman Islam. Kebiasaan jahiliyah yang muncul kembali, hidup kembali di tengah-tengah kaum muslimin. Mengukur kebenaran dengan banyaknya jumlah manusia yang mengerjakan dan menganggap batil kalau sedikit manusia yang mengerjakan. Wa akhbarallahu 'an ahli al-haqqi annahum qalilun. Di dalam ayat ini Allah mengkabarkan bahwa pengikut kebenaran itu sedikit. Ghaira anna al-qillah la tadurruhum. Tetapi walaupun sedikit tidak akan membuat madarat pada mereka, pada ahlul haq, para pembawa kebenaran. Walaupun sedikit tidak akan merugikan mereka, enggak akan menjelekkan mereka, enggak akan membuat madarat pada mereka. La tadurruhum man khadalahum. Waifatul mansurah. Golongan yang akan ditolong oleh Allah, golongan yang berada di atas kebenaran. Jumlahnya sedikit mereka. Jumlahnya sedikit dimusuhi orang banyak. Satu golongan dimusuhi 72 golongan paling sedikit. Karena yang memusuhi orang kafir juga kan. Orang kafir dan orang sesat. Orang-orang sesat seluruhnya memusuhi, orang-orang kafir juga memusuhi. Al-yadurruhum, apakah merugikan mereka? La yadurruhum syai'ah. Enggak akan merugikan mereka. La tadurruhum man khadalahum. Enggak akan merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka, yang membiarkan mereka, yang tidak menolong mereka. Tidak merugikan sedikit pun. Allah lah yang akan menolongnya, dan Allah katakan melalui lisan Rasulnya SAW, kata Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurah. Akan tetap ada di kalangan umatku segolongan manusia yang menegakkan kebenaran. Yang dikatakan tadi dalam ayat apa? Qalilun ma'hum, tapi mereka sedikit. Zahirina 'alal haqq, tegak di atas kebenaran, mansurah, ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. La tadurruhum man khadalahum. Enggak akan merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka. Inilah keadaan orang-orang yang digambarkan wa qalilun mahum, keadaan orang-orang yang sedikit. Sehingga jangan terkejut. Kalau ada riwayat di zaman Umar bin Khattab, seorang yang berdoa mengucapkan kalimat Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Ditanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa yang kamu katakan? Aku berdoa, semoga dijadikan sebagai golongan sedikit. Apa maksudnya? Karena Allah menyatakan wa qalilun mahum,
Dan Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah mengatakan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit mereka itu orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika hal-hal yang baik, kebenaran, Allah katakan dengan kalimat qalil. Qalilun mahum, qalilun min ibadiyasy syakur. Sedangkan sebaliknya, yang jelek-jelek Allah selalu menyebutnya dengan kebanyakan manusia. Wa aktsaruhum fasiqun. Kebanyakan mereka fasik. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. Apa lagi? Ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak. Allah selalu katakan aktsaruhum. Kebanyakan mereka aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kebanyakan mereka tidak mengetahui, kebanyakan mereka tersesat, kebanyakan mereka membenci kebenaran, kebanyakan mereka selalu yang jelek-jelek. Silakan kamu klik komputernya. Kalimat aktsaruhum. Keluar nanti ayat-ayatnya, semuanya ayat-ayat tentang yang jelek. Ketika bicaranya aktsaruhum. Atau ketika klik qalil, keluar ayat tadi wa qalilun mahum. Keluar lagi wa qalilun min ibadiyasy syakur. Otomatis keluar semua yang baik-baik yang qalil. Maka kaidah jahiliyah tadi batil. Kaidah jahiliyah tadi sesat, sangat batil karena dibalik oleh mereka. Yang banyak berarti benar, yang sedikit berarti salah. Ini terbalik. Justru yang sering terjadi, yang kebanyakan adalah yang jelek-jelek. Maka kata seorang penyair mengatakan, "Tu'ayyiruna anna qalilun 'abiduna, faqultu laha innal kirama qalilun." Mereka mencerca kami karena kami sedikit. Abiduna, kami sedikit jumlahnya. Faqultu laha, maka aku katakan kepadanya, innal kirama qalilu, sesungguhnya orang-orang yang karim itu sedikit. Orang-orang yang karim adalah orang-orang yang mulia. Jadi ketika dicerca, jumlahnya sedikit, maka dijawab sesungguhnya orang-orang mulia itu sedikit. Orang-orang beriman itu sedikit. Orang-orang yang bersyukur itu sedikit. Orang-orang yang mulia, al-kiram qalilu. Faqultu laha innal kirama qalilu. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pasukan tempur yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil, sedikit, qalil, tapi mengalahkan pasukan yang besar bi'idznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fi'ah yang qalilah bisa ghalabat fi'atan katsirah, bisa mengalahkan kelompok yang besar. Bisa mengalahkan dalam pertempuran pasukan-pasukan yang besar jumlahnya. Apa sebab Allah memenangkan yang sedikit? Karena yang sedikit tadi di atas kebenaran. Ikhwanuddin a'azakumullah. Wal maqsud anna man lahu basiratun yanzur ila syai'. Maka maksud dari pembahasan ini adalah bahwa seorang yang memiliki basirah, memiliki ilmu, memiliki pandangan, pasti dia akan melihat dalil, bukan melihat jumlah. Wa ya'khudh ma yantijuhu fatantijuhu al-burhan, dan akan mengambil dari apa yang dihasilkan oleh bukti-bukti. Ini seorang yang memiliki basirah, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang betul-betul memiliki pandangan, maka dia pasti akan melihat dalil dan melihat apa yang dibuktikan dengan bukti-bukti. Wa in qallal 'arifun, walaupun sedikit orang yang mengetahui, al-munqaduna lahu, walaupun sedikit orang yang mau ikut, orang yang mau terikat. Wa man akhadha ma 'alayhi akthar wa ma alifathu al-'ammah min ghairi nadhar lidalilin fa huwa mukhti. Maka siapa yang mengambil hanya dengan suara mayoritas, mengambil sesuatu dengan aktsariyah,
Alaihi akbar wa ma'alifatul ammah, mengambil sesuatu yang umum dikerjakan orang. Min ghairi nadharin li dalil, tanpa melihat dalil, maka inilah orang yang salah. Jadi orang yang memiliki pandangan yang benar pasti akan melihat dalil, tidak melihat jumlah. Apa yang dikatakan kelompok kecil? Pengikut cuma satu, cuma dua. Orang semuanya menyalahkan. Sebentar. Dia ngomong apa? Dalilnya apa? Dan yang disampaikan apa? Yang disampaikan cuma ayat dan hadis. Habis kan? Ya tapi terlalu kaku. Sebentar. Apa ayat yang disampaikan dan apa tafsirnya? Apa hadis yang disampaikan? Sahih atau sahih? Setelah dilihat hadisnya sahih. Setelah lihat tafsirnya para ulama. Tafsirnya para salafus saleh. Terus kenapa harus ditolak? Lah pengikutnya cuma satu, walaupun dia punya pengikut. Kebenaran tetap kebenaran. Walaupun tidak ada pengikutnya. Apalagi ada pengikutnya 2-3 orang atau sekian orang. Maka kebenaran tetap kebenaran. Seorang yang ahlul basirah, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki pemandangan yang tajam, pasti dia akan melihat dalil dan bukti-bukti, tidak melihat jumlah. Sebaliknya orang yang melihat jumlah, orang yang melihat banyak atau sedikit pengikutnya, atau mengikuti hanya yang mayoritas orang mengerjakannya, pokoknya umumnya orang begini. Umumnya orang kan begini, kenapa kita harus selisih? Maka orang ini berarti orang yang akan terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya engkau akan tersesat dari jalannya. Mukhti, maka orang itu adalah orang yang salah. Salik sabilul jahiliyah, berarti dia mengikuti jalannya jahiliyah. Mengikuti kebiasaannya jahiliyah. Mengikuti kaidahnya orang-orang kuno, orang-orang dulu, orang-orang bodoh sebelum datangnya Islam. Ketika belum datang Islam, mereka tidak punya hujjah. Sebelum datang Islam, mereka tidak punya dalil. Maka mereka mengukurnya hanya kebanyakan orang begini, ya begini. Kebanyakan orang begitu, ya saya ikut begitu. Saya adalah dari kalangan fulani. Maka kalau fulani dalam keadaan lurus, saya ikut lurus. Kalau mereka bengkok, saya ikut bengkok. Ini jahiliyah. Mengikuti kebanyakan kaumnya, kebanyakan sukunya. Maqdu'un 'inda ahli al-basair. Tentunya jalan yang seperti itu adalah jalan yang aib, yang jelek bagi pandangan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi cacat, qadah. Akan menjadi cacat kalau ada orang yang berpikir, melihat, mengukur dengan jumlah, dengan kuantitas. Bukan dengan isi dalil-dalilnya, hujjah-hujjahnya dan keterangan-keterangannya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta